Akibat banjir di beberapa wilayah di Jakarta yang masih tinggi, ribuan warga terpaksa mengungsi di posko-posko pengungsian. Sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi posko pengungsi maksud saya. Sebanyak 1.116 warga Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi korban banjir dan terpaksa mengungsi ke beberapa posko pengungsian. Jumlah pengungsi terbesar terkumpul di apartemen Nias ini. Pengungsi merupakan warga RW 1 hingga RW 10, Kampung Rawa Indah, Kelurahan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mereka mengungsi sejak hari Jumat, pasca pemukiman mereka terendam banjir setinggi 1,5 meter. Para pengungsi memanfaatkan lorong-lorong ruko apartemen yang sengaja ditutup. Fasilitas mulai dari kamar mandi, dapur, tenaga medis, dan obat-obatan cukup memadai. Sekitar 60 relawan dan petugas gabungan dari berbagai kalangan siaga membantu para pengungsi. Ya, harapannya ke depan kepenginnya ya lebih baik, jangan banjir terus. Ya cukup persediaan makanan untuk itu ya tersalurkan ya kan, baju-baju dari sini terpenuhi lah intinya. Sejak Jumat sudah banyak sumbangan yang datang, baik dari masyarakat, pemerintah, dan yayasan sosial. Bantuan berupa bahan makanan, selimut, pakaian, dan obat-obatan. Kendalanya saya kira tidak terlalu besar karena di sini koordinasinya dengan baik. Namun kendalanya di bidang transportasi saja gitu. Misalnya kita ingin mengangkut ini, tapi Agung Podomorolen kerjasama dengan Kapospol polisi itu gampang kita butuh dia siapkan kendaraan yang tahan banjir. Meski kebutuhan pengungsi tercukupi, saat ini mulai banyak ditemui penyakit pada korban banjir seperti ispa, diare, dan penyakit kulit. Sementara itu, posko pengungsi korban banjir di kawasan Rawajati dirasa masih belum cukup menampung korban banjir. Sebagian warga ditampung di puskesmas dan rumah kosong tepat di depan puskesmas. Sebagian korban banjir lainnya menumpang di rumah-rumah warga. Meski sejumlah bantuan sudah datang dari berbagai pihak, para pengungsi ini masih butuh bantuan berupa makanan segar untuk diolah. Selain bantuan makanan, para pengungsi juga sangat membutuhkan toilet, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan mandi. Saya perlukan sekarang ini adalah kebutuhan untuk anak-anak sekolah. Karena di mana semua anak-anak sekolah di sini yang tinggal di sini, bukunya pada terendam dan pakaiannya pada terendam, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Pasca seminggu berada di pengungsian, beberapa warga juga sudah terserang penyakit. Masalah kecapean, kaki-kaki ngilu karena kedinginan, kena air, kena lumpur. Kemudian masalah kesehatan, gatal-gatal, karena kan kontak dengan air kotor kan yang macam-macam itu. Hujan yang mengguyur Kelurahan Rawajati sampai Minggu malam mengakibatkan ketinggian air meningkat menjadi 4 meter. Untuk mencegah terjadinya bahaya di saat banjir seperti ini, listrik di RW 7 Kelurahan Rawajati sudah diputus sejak Senin malam. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, menurut data dari BPBD, terakhir terdapat 4.500 warga yang sampai saat ini masih mengungsi di sejumlah pengungsian yang posko-poskonya memang tersebar di semua tempat. Dan kalau dari data terakhir juga Jakarta Utara ini dikatakan terendam banjir yang paling parah karena 40%-nya tertutup banjir semua. Dengan ketinggian yang bervariasi juga tentunya ya, ada yang 40 cm, ada yang lebih rendah dari itu. Dan juga kawan-kawan, ternyata saya mendapatkan info dari Antara, kantor berita Antara yang mengatakan bahwa kita harus waspada nih. Kalau zaman dulu ingat nggak, mungkin sekitar 15 tahun lalu tuh ada yang namanya kapak merah. Iya, betul. Nah sekarang itu ada yang namanya bajing loncat yang biasanya beroperasi itu di saat jalur banjir. Pantura tuh sering itu, jadi suka naikin truk-truk itu kan merampok. Kalau ini di mana emang? Kalau ini di Kelapa Gading. Jadi sekitar seminggu lalu, hari Senin tanggal 13 itu, kepolisian setempat itu sempat meringkus dua bajing loncat yang biasanya tuh modusnya adalah memecahkan kaca mobil yang sedang menyetir begitu dan juga merebut barang-barang yang ada di sana. Biasanya kan kalau misalnya orang kalau banjir begini kan belanja segala macam itu. Nah itu mereka gunakan saat itu, dipecahkan kacanya, barang-barangnya direbut. Nah, itu.